Selamat pagi, Nana. Pagi, Bu. Om Swastiastu. Swastiastu. Bagaimana dengan keadaan kalian hari ini? Apa semua sehat? Sehat, Sehat, Bu. Semua sehat, nggih. Mudah-mudahan semua sehat, nggih. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa sama-sama ya. Untuk yang memimpin doa, siapa tadi yang duluan datang ya? Ya, Bu. Bu Ida. Ya, coba Bu Ida tolong pimpin doanya, nggih. Ya. Mari kita berdoa teman-teman semuanya ya. Berdoa mulai. Terima kasih. Oke, Bu Guru. Oke, terima kasih Bu Ida ya sudah memimpin doanya. Nah, untuk selanjutnya, aku berhasil juga. Tolong didengarkan anak-anak. Ya, Bu Guru. 1. Desa Epin, hadir apa tidak? Hadir, Bu. Mbak Destri, hadir Bu. Agus. Bu. Tidur ini, Bu. Oh, enggak boleh ya tidur di sekolah. Maria, Hadir, Bu. ada Ika. Izin Bu, ke belakang ya Bu. Oh, ke belakang ya. Terus Ayu. Bu, Edi. Jadi abang ngajar ya. Hanya pendiam dia. Oh, dia ya. Ya. Nah, Bu. Tas ya. Lapar, Bu. Istirahat habis ini kita istirahat ya. Ayo. Hadir, Bu. Nah, Ida. Saya, Bu. Ya, ini semuanya sudah ceria ya. Nah, kita lanjutkan untuk kalian sudah tahu PPK. Sudah. Siapa mau memimpin untuk PPK? Ayo siapa mau? Ya, Bu. Ya Sri silahkan. Pimpin temannya. Kita sama-sama ya ketua PPK-nya. 1, 2, 3 mulai. Ketua PPK. Mandi. Gotong royong. Integritas. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke briefing dulu ya. Kita nyanyi untuk meningkatkan jiwa nasionalisnya. Mari kita menyanyikan lagu Bendera Merah Putih. Ibu nyanyikan ya. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3 mulai. Itu selalu kami berbakti untuk bangsa dan ibu pertiwi. Bendera merah terimalah salamku. ya, sudah. Terima kasih ya. Coba dulu sebelum kita lanjut. Semangat paginya ya. Semangat Pagi.
Itu biasa. Oh, luar biasa. Nah, sebelum kita kalian sudah mempersiapkan buku kalian? Sudah, Bu. Kalau Bu. Sudah, Bu. Bu, saya mau pinjam aja ya. ya, coba pinjam sama temennya dulu. Ada yang bawa pulpen lebih, coba kasih tuh Bu pinjam. Ida kayaknya. Saya punya satu pulpen. Ayo, Idanya Kali mudahannya ini nak. lupa dia pulpennya. Ya, ini sama Bu. Oh iya, Boleh, Bu, boleh. boleh. Kita kan Oh, belajar. Danu yang ngajarin katanya. Iya, Bu. Maaf. Bu. Nah, nanti ya, sekarang kita lanjut dulu ya. Iya, Bu. Nah, dari kemarin kita kan sudah belajar kalimat saran. Nah, sebelum kita lanjutkan, apa itu kalimat saran yang kita pelajarin kemarin? Ada yang tahu nggak? Ya. Kalimat saran itu kalimat yang berisi anjuran, Bu. Benar, Bu. Ah, bagus. Untuk yang lainnya ada yang bisa lagi. Saya, Bu. Iya, Edi. Bukan Edi, Bu. Saya Wayan, Bu. Wayan Suci. Kalimat saran itu adalah kalimat yang memberikan masukan kepada orang lain dengan cara yang sopan. Ya, pinter sekali. Nah, apakah anak-anak tahu bagaimana cara menyampaikan kalimat saran itu? Saya, Bu. Iya. Bu, iya, Sri lagi. Menyampaikan kalimat saran itu harus sopan, Bu. Harus santun juga, Bu. Ya, bagus. Nah, untuk yang lain gimana? Desa bisa nama temennya. Dikatakan oleh Sri tadi. Sama Bu, kayak Sri tadi Bu. Harus sopan. Ya. Nah, Bu, di undang-undang aja punya saya, Bu. bagus anak-anak ya. Dan dia harus menyampaikan itu dengan sopan, tidak boleh Kasar. Boleh kasar. tidak boleh ya kita kasar-kasar sama teman. Nah, saat ada selain itu, saat ada masalah, kalian harus menyarankan kepada temannya untuk tidak apa namanya Mengulangi ya, Bu Guru. Iya, Bu. Memberinya saran, Bu. ya memberinya saran ya. Nah, jika kalian di rumah itu boleh kalian melanggar aturan. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Kenapa? Melanggar aturan di rumah, di sekolah, di lingkungan sekitar. Tuh, Bu, mudahan sering lama gitu. Melanggar tidak boleh. Bisa, Bu. Ayo sering di rumah, Bu. Kenapa dimarahin? Bu. Itu kamu harus membantu orang tua. Tidak boleh, nah kalian Iya, Bu. siapa saja yang tinggal di sekitar rumah kita? Tetangga, Bu. Tetangga. Ada jawabannya mungkin dari Pak Edi. Apa jawabannya Pak Edi? Siapa saja yang ada di sekitar rumah kita? Edi. Orang tua, Bu. Orang tua di sekitar. Orang tua yang ada sekitar ini, enggak, Bu. Namanya, Bu. Ini. Iya. Tetangga ya yang sekitar sekali itu ada tuh Pak. Tetangga ya. Tetangga. Oh. Dalam bertetangga ada yang namanya kewajiban dan harus kita patuhi agar kita hidup Rukun. rukun dan
Undu. Bertetangga. Ini mempelajari tentang hak dan kewajiban dalam bertetangga. Adapun tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan ini yang tujuan pembelajaran ini yang pertama, dengan membaca teks siswa dapat menganalisis kalimat yang menunjukkan permasalahan dan cara menyelesaikan masalah dalam teks tertulis dengan tepat. Itu yang pertama ya anak-anak ya. Yang kedua, dengan berdiskusi siswa dapat menyajikan masalah dan penyelesaian masalah sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang dibuat sendiri dengan benar. Dan anak ya. Nah, lanjutkan. Mana? Luar biasa, Suci. Suci dalam lain. Iya. Nah, sekarang lanjut simak video yang Ibu tampilkan ini. Silakan simak ya anak ya. Iya, Bu. 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 Join. Sudah dengar? Udah beres. Belum. Bu. Kaget. Kamu ngapain di sini? Caranya Buang sampah. Baterainya habis, Bu. Apa sih? Kok tatapannya tajam gitu? Kamu tahu tidak? Yang barusan kamu lakukan itu apa? Barusan aku buang sampah. Kamu tidak lihat itu? Ya lihatlah. Dilarang membuang sampah. Terus, kenapa buang sampah di sini? Ya dekat dari rumahku. Nah. Aduh, kamu itu. Begini nih masalah serius bangsa ini. Tidak pernah mau sadar. Coba kamu pikir. Kamu buang sampah di sembarang tempat itu bisa menyebabkan banyak dampak buruk. Dih, lebih banget. Sampahnya juga nggak seberapa. Aduh, dengar ya, dengar. Kamu buang sampah di sini mungkin terdengar biasa saja. Tapi, coba bayangkan ke depannya. Akan banyak orang yang termotivasi mengikutimu buang sampah di sini. Bayangkan sampah akan terus bertambah dan tidak terbendung. Itu bisa menimbulkan banjir akibat sampah yang memenuhi aliran sungai dan saluran pembuangan. Sampah ini juga akan menimbulkan polusi, mencemari udara yang kita hirup, air yang digunakan untuk minum dan mandi, dan lainnya. Sampah ini juga akan melahirkan berbagai jenis penyakit. Mau begitu? Ih, beneran begitu? Ya iyalah, bukan kaleng-kaleng. Serem juga ya. Ya udah deh, aku ambil lagi sampahnya. Nah, bagus. Bila membuang sampah sembarangan sudah menjadi pola hidup sehari-hari, maka sangat diperlukan kesadaran diri masing-masing dampak buruk yang bisa ditimbulkannya, seperti banjir. Global warming, penyakit, polusi, dan masih banyak lagi. Buanglah sampah pada tempatnya. Apa kalian sudah menyimak videonya? Sudah, Bu. Setelah kalian menyimak video, apa ada permasalahan di dalam video itu? Ada, Bu. Ada orang buang sampah sembarangan. Iya.
Nah, untuk ini Desa Epin. Ada terjadi banjir. Ya, terjadi banjir, Pak Edi, Pak Suci. Ah, Pak Agus, Suci nama saya, Bu. ya Suci. Pak Agus, Agus, Agus itu namanya. Gara-gara sampah, ya. gara-gara Bu mana muncul Bu. Apa akibatnya? Banjir. Banjir. Ya, banjir apa lagi? Tanah longsor. Longsor. Apa lagi yang Ana? Operasi. Lingkungan kotor. Banyak lalat Bu Guru. Banyak lalat. Udara, ya. Udara ya. Ya sih juga. Nah, untuk mencegahnya, yang kalau Sampai pada tempat coba Bu, Gusti Ayu, ya Bu. apa akibat jika untuk pencegahannya apa yang dilakukan untuk mencegah hal tersebut? Membuang sampah sembarangan Bu Guru. Yang lain, Memberikan lagi? saran. Ya, apa lagi? Memberikan saran supaya anak kecil itu tidak membuang sampah lagi. Menyediakan tempat sampah Ibu. Ya, menyediakan tempat sampah, tidak buang sampah sembarangan ya, itu sarannya ya Nana ya. Ya. Tadi kalian sudah balik. Sekarang Ibu bentuk menjadi 4 sampai 5 kelompok. Silakan kelompok kalian anak-anak, silakan. Ya Bu. Nah, terima kasih. Mana semangat Pagi. Senang. ada yang diam. Pagi. Luar biasa, senang. Kita ulang sekali lagi ya. Pagi. Luar biasa. Walaupun kita sudah siang, tetap semangat. Tidak boleh berkurang semangatnya. Ya, sekarang lihat di bangku kalian, itu sudah Ibu taruh LKPD-nya. Tolong dulu ya. Di sana sudah ada petunjuk untuk pembuatan dari LKPD-nya. Lihat dulu. Ya Bu Guru. Sudah Bu. Tidak boleh ribut ya. Silakan kerjakan dengan kelompok ini. Silakan dikerjakan. Silakan. Ya. Guru ke belakang. Ya, silakan di sini. Sudah Bu. Nah, sudah selesai. Nah, siapa yang mau membacakan satu orang saja ke depan untuk hasilnya? Untuk Suci, silakan bacakan hasilnya. Bu Ida, pasti gininya Bu Ida. Udah yang bawa LKPD saya Bu. LKPD-nya Bu. Anak-anak, Ibu akan putarkan sebuah video tentang masalah yang ada di teks. Silakan disimak, Ge.
Hai hai hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Aku ingin lingkungan bersih. Edo sedang duduk di depan rumahnya. Ia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Edo ingin lingkungan tempat tinggalnya bersih. Ia melakukan sesuatu yang dapat ia lakukan. Itu adalah kisah Edo yang berani mengingatkan orang lain ketika orang lain itu akan berbuat kesalahan adik-adik. Jadi, mengingatkan teman yang melakukan kesalahan adalah kewajiban kita. Lakukanlah dengan cara yang santun adik-adik. Amati kembali teks yang berjudul Aku Ingin Lingkungan Bersih. Tuliskan masalah dan penyelesaiannya pada tabel berikut ini. Nah, mungkin masalahnya seperti ini. Edo melihat seorang anak yang ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Penyelesaiannya apa? Oh, Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Lalu ada masalah lagi. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Lalu penyelesaiannya apa? Oh, Edo mengingatkan tetangganya dengan santun agar membuang sampah pada tempatnya. Adik-adik, setiap orang itu berhak mendapatkan lingkungan yang bersih. Setiap orang juga wajib menjaga kebersihan lingkungannya. Jadi, menjaga agar lingkungannya tetap bersih itu kewajiban kita semua. Bagian mana saja di lingkunganmu yang harus selalu dibersihkan adik-adik ya? Mungkin lingkungan rumah ya, lingkungan tempat kalian tinggal, dari jalan raya, lalu dari selokannya, tempat pembuangan sampahnya. Itu harus selalu dijaga kebersihannya. Adik-adik, lingkungan rumah bersih itu ada kewajiban dan hak. Ya, jadi kewajiban yang harus kita lakukan itu apa supaya lingkungan rumah kita bersih, dan hak yang kita peroleh apa jika lingkungan rumah kita bersih. Kewajibannya supaya lingkungan kita bersih itu adalah menyapu rumah dan halaman, tidak membuang sampah sembarangan, memisahkan jenis sampah, lalu bergotong royong membersihkan rumah, penghijauan lingkungan rumah, menutup saluran air. Itu adalah contoh-contoh kewajiban yang harus kita lakukan supaya lingkungan rumah kita bersih. Lalu hak yang kita dapatkan apa setelah melaksanakan kewajiban itu? Maka hak yang kita dapatkan adalah rumah dan halaman bersih dan sehat, rumah bersih dan bebas bibit penyakit, sampah mudah didaur ulang. Nah, rumah bersih dan anggota keluarga bersatu, lingkungan rumah menjadi rindang dan asri, serta terhindar dari beberapa penyakit. Itulah hak yang kita peroleh setelah kita melakukan kewajiban kita untuk menjaga lingkungan rumah kita tetap bersih. Adik-adik, hidup bertetangga itu sangat menyenangkan. Kita dapat bertemu dengan tetangga di banyak kesempatan. Ibu Beni sering bertemu tetangga saat berbelanja di tukang sayur keliling. Tukang sayur mereka sangat menjaga kebersihan. Dia juga tahu aneka bahan makanan yang sehat yang dibutuhkan. Ibu Beni dan tetangganya ini memilih bahan makanan yang segar dan bergizi bersama-sama. Jadi di sini Ibu Beni sedang berbelanja dengan tetangganya ya adik-adik ya, berbelanja kepada tukang sayur keliling. Nah adik-adik,
Amati kembali gambar Ibu Beni dan para tetangga yang sedang membeli sayuran tadi. Menurutmu bagaimana sih cara memilih sayuran yang baik? Nah, cara memilih sayuran yang baik itu yang pertama, warna sayuran segar dan tidak layu adik-adik. Yang kedua, bagian daun tidak berbintik atau berlubang akibat dimakan ulat. Sayuran harus mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh. Upayakan sayuran lokal, karena sayuran lokal itu sesuai dengan kondisi tubuh kita. Lalu berikutnya, cara memilih sayuran yang baik adalah sayuran tidak busuk atau basi. Sayuran dibungkus dengan baik. Itu tadi cara memilih sayuran yang baik, sehat, dan segar adik-adik. Nah, kamu telah mengetahui cara memilih sayuran dan makanan yang baik dan bergizi. Oleh karena itu, kamu wajib loh bersyukur mendapat makanan yang bergizi. Kamu juga wajib berterima kasih kepada orang tuamu. Apakah adik-adik pernah ikut ibu berbelanja di pasar? Coba sesekali kalian ikut loh ibu kalian untuk berbelanja di pasar. Lihatlah bagaimana ibumu memilih bahan makanan, sayuran dan buah-buahan untuk seluruh keluargamu. Jadi adik-adik, mulai sekarang kalian harus makan makanan yang bergizi. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4, subtema 3 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Nah, dari video yang Ibu putar tadi, apa kalian sudah paham? Sudah. Sudah Bu Guru. Sekarang kita kerjakan LKPD-nya ya. Bu Joy. Ya, sudah lanjut ya. Kita Ya, sudah Bu. sudah selesai. Nah, siapa yang mau membacakan satu orang saja ke depan untuk hasilnya? Untuk Suci, silakan bacakan hasilnya. Bu Ida, pasti gininya Bu Ida. Udah yang bawa LKPD saya Bu. Coba dibacakan Bu Ida. Ya, sudah lanjut ya. Kita Ya. kelompok 2. Nah. Dengan mudahnya mana di? Ya itu Bu. Bengong aja. Ya udah. Terdapat dalam Apa dari hasil LKPD yang tadi? Dari pasang video itu. membuang sampah dapat menyebabkan banjir, Bu. Ya, pinter. Kelompok lagi 1. Desa Epin. Dilarang buang sampah sembarangan, Bu, karena bisa menyebabkan lingkungan kotor, bisa banjir. Gitu, Bu. Ya, bagus sekali ya. Penyampaian dari hasil-hasil dari kelompok kalian itu. Nah, masalah apa yang kita temukan di sana? Sampah? Sampah. Kita lanjut. Sebelum kita lanjut ke acara penutupan. Mana semangatnya anak-anak? Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Coba sekali lagi itu ID-nya kok lain-lain aja ya? Hari tadi disuruh lain-lain juga Bu. Maaf Bu. Yan. Reward sesuatu.
Suci. Karena Suci pingin diukur. Ya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan soal dari evaluasi. Ya. Tolong satu orang ke depan ya. Belakangnya mana? Saya Nah, ya ya. Ini satu KPD ya. Oh, evaluasi. Ya sudah Bu, sudah saya bagikan. Ya. Ya. Silakan dikerjakan dulu ya, Ibu. Waktu 10 menit, tidak boleh lebih ya, jangan lain-lain supaya waktunya genap. Ya, silakan. ya. Selesai Bu. Sudah selesai, Bu. Itu sama saya Bu. Soalnya cuma saya sama kamu dan ya. Sekarang Iya, kalau sudah selesai, kalau kemudahan kemudahan ntar Bu ya. Pertanyaannya Bu, sudah Bu. Terus aja deh Bu. ya nanti Ibu suruh maju dia ya. Pertanyaannya menghibur Bu. Yang kakinya satu Bu, suruh pegang telinga dia nakal sekali dia Bu. Suruh pegang apa Bu? Pantatnya suruh dipegang. Nah, anak-anak sekarang dalam pembelajaran ini kalian sudah sangat semangat dan aktif. Untuk semuanya selanjutnya Ibu jelaskan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ya. Untuk selanjutnya, speaking kita menyanyikan lagu daerah. Gitu. Apa kita menyanyikan lagu daerah anak-anak? Biar kita tahu lagu-lagu daerah lain di Lain untuk kita tahu apa lagi nih? Jaga keragaman. Iya, menjaga keragaman katanya. Apa sih? Ada yang lain? Banyak tahu Bu Guru. Banyak tahu. Melestarikan Bu. Saya Melestarikan. tahu anak-anak. Ayo. Daerah Bali Pak. Ya, dari daerah Bali, pinter deh, Pak ya. Ayo kita sama-sama. Satu, dua, tiga, mulai. Putri Kening Ayu Nijang Kening Juma Meme luas malu dan membelanja Si. Bu, lapar Bu. Tersebut Bu. Kalimat saran. Ya, terima kasih Kak sekali ya. Berarti Serinya sudah menyimak dengan Baik. ya. Terima kasih. Senang sekali dulu. Tangan. Nah, sebelum pelajaran ini kita berdoa ya. Doa. Mengakhir ini. Masnya Bu. Nah. Yuk, sebelum kita istirahat pulang yuk kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih ya. Santi Santi. Izin stop share ya. Itu semua atas waktu yang diberikan oleh Desa Epin. Untuk masukannya silahkan. Semua Bu Lotu. Untuk selanjutnya yang berkomentar silakan Bu Madesri dan Bu Ida. Bu Madesri dulu. Silakan Bu Made. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada Tiang untuk mengomentari peer teaching dari Bu Luhtu. Nggih,
Nah, secara keseluruhan yang lihat sudah berjalan dengan baik, tapi mungkin masih ada kendala-kendala, mungkin sinyalnya di sana kurang bagus ya. Sehingga di saya terputus-putus. Ya, terdengar tidak lancar. Oke. Terus dari apersepsi, penguasaan kelas, proses diskusi, LKPD sampai di evaluasi itu sudah ada. Mungkin sekedar saran itu mungkin saat videonya tidak mau diputar lupa untuk gini soundnya nggih. Terus baru saja tadi juga disampaikan oleh Bu Rini, kita tidak boleh menggunakan kata tidak boleh lain-lain. Benar seperti niku nggih, teman-teman nggih? Nah, kita terbiasa setiap harinya ya, saya juga. Nah, untuk ke depan kita belajar sama-sama untuk membiasakan diri tidak mengucapkan kata-kata yang kurang tepat. Nggih. Nggih, dari Tiang cuma nike. Waktu Tiang kembalikan ke Desa Epin.